kalian bahwa politik bebas aktif adalah ciri khas bangsa Indonesia dalam membangun hubungan politik luar negeri? Apakah kalian tahu bahwa pelaksanaan politik bebas aktif berbeda pada setiap masa pemerintahan? Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Bagaimanakah penerapan politik bebas aktif pada setiap masa pemerintahan Indonesia? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Politik bebas aktif menjadi ciri dan karakter politik bangsa Indonesia dalam membangun hubungan internasional. Meskipun memiliki pengertian dan pemahaman yang sama, pelaksanaan politik bebas aktif pada setiap masa pemerintahan Indonesia berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan ideal dan konstitusional. Berikut adalah implementasinya pada setiap masa pemerintahan Indonesia. Dinamika pelaksanaan politik bebas aktif di Indonesia dapat dilihat dari 4 periode, yaitu periode demokrasi liberal, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru, dan periode reformasi. Mari kita bahas satu persatu. Periode demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, pelaksanaan politik luar negeri diserahkan pada kebijakan setiap kabinet. Masalahnya, pada masa itu, politik Indonesia tidak stabil karena adanya perebutan kekuasaan di parlemen. Masalah ini membuat pergantian kabinet berlangsung sangat cepat. Masalah tersebut juga memengaruhi pelaksanaan politik luar negeri menjadi tidak optimal dan terarah. Tidak mengherankan jika pada masa Kabinet Sukiman, bangsa Indonesia dinilai melanggar batas politik bebas aktif. Ketika Ahmad Subarjo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menjalin kesepakatan dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochrane yang dikenal dengan Mutual Security Act. Mutual Security Act yang disahkan pada 10 Oktober 1951 dapat diartikan sebagai bentuk peraturan hukum untuk membentuk Dewan Administrasi Keamanan Bersama. Tujuan peraturan ini ialah memberikan bantuan militer dan ekonomi. Mutual Security Act diikuti dengan pencairan dana sebesar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk memberi bantuan militer, ekonomi, serta bantuan teknis lainnya kepada sekutu Amerika Serikat untuk membendung dan melawan komunisme secara global. Sementara itu, pada masa Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II, salah satu kebijakan luar negeri yang berhasil ialah lahirnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang berlangsung di Bandung. Periode demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, ketika presiden masih menjadi satu-satunya pengambil kebijakan negara, politik luar negeri Indonesia dinilai berat sebelah. Sikap Presiden Soekarno yang tegas menolak berbagai tindakan kolonialisme dan imperialisme justru menuntut bangsa Indonesia
untuk bekerja sama secara intens dengan Blok Timur yang berideologi komunis, seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Sikap tersebut tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik atau Manipol Indonesia berdasarkan amanat Presiden pada 17 Agustus 1960 yang dikenal dengan JAREK atau Jalanja Revolusi Kita. JAREK memberikan penegasan cara-cara pelaksanaan manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton, dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas aktif tidak sekedar cuci tangan dan tidak sekedar defensif. Politik bebas tidak sekadar cuci tangan dan tidak sekadar defensif, tetapi aktif dan berprinsip serta berpendirian. Contohnya, Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB akibat pembentukan negara Malaysia oleh Inggris dan pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akibatnya, pada masa ini terbentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang yang menunjukkan arah politik luar negeri Indonesia. Periode Orde Baru. Pemerintahan Soeharto menandai hubungan politik luar negeri pada awal kepemimpinannya dengan menandatangani normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia pada 11 Agustus 1966. Sebelumnya, pada masa Soekarno, hubungan Malaysia dengan Indonesia sempat memanas akibat pandangan bahwa Malaysia adalah negara boneka Inggris. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia pada masa tersebut dipertegas dalam Ketetapan MPRS nomor 12 Romawi /MPRS /1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. Ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa sifat-sifat politik luar negeri Indonesia ialah sebagai berikut. Bebas aktif, anti-imperialisme, serta anti-kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas lagi dalam Ketetapan MPR nomor 4 Romawi /MPR /1973 pada 22 Maret 1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang mengamanatkan 3 hal berikut. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya pada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Politik luar negeri Indonesia lebih diarahkan pada kerjasama ekonomi demi pembangunan nasional, bukan militer. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah tersebut mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing. Selain itu, pemerintahan Soeharto diminta untuk memperkuat wadah dan kerjasama
antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Mengembangkan kerjasama dalam maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional, serta meningkatkan peran dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga dibuktikan dengan lahirnya organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Asosiasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967. Selain itu, Indonesia juga terlibat secara aktif dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC, atau Asia Pacific Economic Cooperation pada tahun 1989. Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau OPEC, atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Tidak kalah penting, Indonesia juga menjadi ketua KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok pada tahun 1992. Periode Reformasi. Masa reformasi dimulai dengan kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang langsung memberikan kesempatan referendum atau pemungutan suara rakyat Timor Leste pada tahun 1998. Dahulunya, Timor Leste merupakan provinsi ke-32 dengan nama Timor Timur. Referendum tersebut bertujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Pasalnya, pada era Orde Baru, Indonesia dinilai melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Provinsi Timor Timur, yang kemudian berubah menjadi Timor Leste setelah referendum. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilanjutkan oleh Presiden Megawati, hubungan politik luar negeri Indonesia tercermin dalam kunjungan luar negeri ke berbagai negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencari dukungan ekonomi bagi perkembangan bangsa Indonesia pada masa itu. Selain itu, bangsa Indonesia juga menghentikan kerjasama dengan IMF atau International Monetary Foundation pada masa Presiden Megawati, tepatnya pada bulan Desember 2003. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional terkait konflik di Aceh dan Papua. Oleh sebab itu, Presiden SBY mengeluarkan kebijakan untuk meredam konflik yang terjadi di dua daerah tersebut demi mengurangi potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Salah satu kebijakannya ialah menerbitkan otonomi khusus bagi kedua wilayah tersebut. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi masih sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi khusus, Aceh dan Papua diharapkan dapat berkembang lebih maksimal berdasarkan kebijakan daerah itu sendiri.
Campur tangan pemerintah pusat hanya dilakukan pada aspek-aspek tertentu, seperti pertahanan dan keamanan. Terakhir, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai saat ini, politik luar negeri Indonesia tercermin dalam beberapa kegiatan yang diikuti bangsa Indonesia, seperti konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC di Beijing pada tahun 2014, dan menjadi tuan rumah peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 2015. Bangsa Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah Asian Games Jakarta Palembang pada tahun 2018. Secara umum, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi didasarkan pada ketetapan MPR nomor 4 Romawi /MPR /1999 pada 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. GBHN menegaskan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997 yang dinilai dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, ketetapan tersebut juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu sebagai berikut. Menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Ikut serta dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Memperbaiki performa diplomat Indonesia dalam rangka menyukseskan pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional. Meningkatkan kesiapan Indonesia secara intens untuk memasuki era perdagangan bebas. Perdagangan bebas berarti kebijakan pemerintah yang tidak membedakan atau melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Contohnya, ketika Indonesia membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara, pemerintah tidak bisa membatasi barang produksi negara tertentu. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. Ekstradisi adalah perjanjian hukum antara dua atau lebih negara untuk mengembalikan orang atau tersangka ataupun terpidana ke negara asal. Contohnya, Indonesia memulangkan 2 orang warga negara asing atau WNA yang tiba di Bali untuk dilimpahkan kepada Korea Selatan pada 7 November 2019. Hal ini dilakukan karena keduanya diduga membawa narkotika golongan 1 jenis metamfetamina ke Indonesia. Sebelumnya, mereka juga membawa narkotika yang sama ke Korea Selatan. Meningkatkan secara intens kerjasama dengan negara-negara tetangga di ASEAN, dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Ketetapan MPR tersebut menegaskan kembali arah politik luar negeri Indonesia dengan berfokus pada peningkatan solidaritas antar negara berkembang, mendukung kebebasan dan kemerdekaan bangsa,
menolak berbagai bentuk penjajahan, serta meningkatkan kerjasama internasional demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Kesimpulan. Demikianlah pembahasan kita tentang perkembangan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Politik bebas aktif telah menjadi ciri khas hubungan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia pernah terjebak dalam berbagai kepentingan. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk terus memerangi berbagai bentuk penjajahan di atas muka bumi serta aktif dalam upaya membangun perdamaian dunia. Bebas berarti bangsa Indonesia tidak memihak pihak atau kelompok manapun dan bebas membangun persahabatan dengan negara manapun. Sementara itu, aktif berarti bangsa Indonesia tetap berpartisipasi secara aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Politik bebas aktif Indonesia ini kemudian diwujudkan ke dalam berbagai kebijakan, seperti menjadi mediator negara-negara bertikai, ikut menerjunkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik, dan mengambil bagian dalam berbagai pertemuan internasional untuk menjaga perdamaian.